Aku tahu. Aku lagi ke sana. Oke, aku akan coba itu. Sial, peretasnya coba terobos ke perlindungan jaringan server. Ini buruk. Lakukan sesuatu. Server itu garis hidup perusahaan. Kalau mereka menerobos perlindungan jaringan, habislah kita. Kawan, IP kita terkunci. Itu buat aku keluar. Tunggu, biar aku... ayolah. Oke, tenang saja. Pasti ada jalan keluarnya. Aku bisa tangani ini. Kau? Mimpi, pria ini kerja di operasi jaringan, perbaiki komputer, lihat rekaman, pengawas. Bagaimana dia akan hentikan peretasan berskala besar? Kau tahu yang dilakukan? Kita kehabisan waktu. Di saat putus asa, butuh tindakan yang putus asa. Erik, kemarilah. Astaga, dia berhasil buka IP-nya. Perlindungan jaringannya aman. Dan aku kirimkan kawanan botnet untuk meluncurkan serangan DDoS dan kumpulkan data pribadi mereka. Erik, kau lawan 300 ahli peretas dan kau baru saja menang dari mereka. Itu sangat gila. Aku selalu kira kau hanya semacam tukang pemelihara jaringan. Tapi ternyata kau pemogram yang lebih handal dariku. Bagaimana kau bisa sebagus ini? Yang kau buat itu legenda. Tunggu. Aku dengar bos kita baru saja terima bintang teknologi dari si Vali untuk mengembangkan jaringan saraf AI. Apa kau orangnya? Dengar, aku harus kasih tahu kau nanti. Botnetku baru saja melacak alamat IP para peretas. Sepertinya kita akan matikan mereka satu persatu kalau kita mau lindungi server. Yang mana akan memakan waktu. Kalian semua bisa keluar. Aku akan urus dari sini. Ya, benar. Kalian bisa pergi. Astaga, akhirnya. Astaga, akhirnya. Oh, sudah terang. Bagus. Begadang semalaman. Kau berhasil? Kau pro. Ya, semua pekerjaan semalam suntuk. Baiklah, aku akan tidur sebentar. Joni, jadi siapa si Erik ini? Maksudku, ternyata keterampilannya luar biasa. Aku belum yakin. Aku kira dia pemelihara jaringan yang membosankan. Nggak disangka dia bisa menangkal serangan cyber seperti itu. Dengan kemampuannya, apa bos akan kasih dia posisi yang penting? Kau tahu, aku nggak ingat ada duduk dan berbincang di deskripsi pekerjaanmu. Verna, siapa pria ini? Dia William Dermanto, putra bos kita. Dia baru menyelesaikan masternya di Stano. Pak William akan jadi perwakilan CEO saat ayahnya berurusan dengan masalah medis. Apa aku lihat dua pegawai dari teknologi Dermanto atau sepasang anak 8 tahun? Yang lagi main di jam kerja. Mbak, aku bisa jelaskan. Diam, Johnny. Kau nggak bisa urus dirimu sendiri, apalagi seluruh timmu. Jadi pergi dari hadapanku. Kau dipecat. Kau dipecat. Keluar. Aku baru saja lakukan itu. Kau tahu apa yang mereka bilang tentang manajemenku? Akan ada PHK di mana-mana. Saatnya pisahkan gandum dari sekamnya. Oke, dengar. Aku mau kerja 150% setiap harinya. Gak ada yang kerjanya setengah-setengah lagi, oke? Dia pikir siapa dirinya? Elon Musk. Apa-apaan mainan ini, hah? Oke, aku nggak mau ada gangguan di kantor ini. Tinggalkan sampahmu di rumah dan mungkin kau akan selesaikan sesuatu untuk sekali. Enggak. Itu edisi terbatas. Oh, bukan salahku kau menghias mejamu dengan sampah itu daripada kerja. Kau dipecat. Apa? Verna, lihat berapa biaya itu dan belikan dia yang baru ya. Teknologi Dermanto mungkin kekurangan pekerja yang kompeten, tapi nggak kekurangan satu hal, uang. Benar? Iya, Pak. Baiklah.
Apa yang kita punya di sini? Tidur saat kerja? Selamat pagi, pangeran. Siapa kau? Siapa aku? Gak penting, kau dipecat. Aku? Kau pecat aku? Ya. Tunggu, kau pecat aku? Apa aku terbata-bata ya? Enggak. Bukan begitu. Itu, bukan begitu maksudku. Oh, Verna, apa yang dikerjakan? Dia kerja di bagian pemeliharaan jaringan. Berapa gajinya? Hanya sekitar 7,5 miliar setahun. Oh, 7,5 miliar. Semua hanya untuk pekerjaan pemeliharaan. Apa yang kau lakukan? Bawa kita jalan-jalan. Enggak, aku sudah kerja sepanjang malam. Bisakah aku dapat istirahat? Kau mau manfaatkan waktu agar bisa lembur? Aku pernah berhenti diam-diam, tapi ini pencurian waktu. Apa para personalia sama bodohnya ya dengan para teknisi ini atau semacam penipuan berskala besar? Erik dan aku mungkin pacaran, tapi aku nggak boleh terlibat hal ini. Aku harus putus dengan pecundang ini. Dia pasti sengaja buat begitu untuk dapat gaji yang lebih tinggi. Pekerja lain di departemen yang sama nggak menghasilkan sebanyak dia. Verna. Erik Martin. Kau dipecat, kemasi barangmu, dan keluar dari bangunan. Baiklah kalau begitu. Erik, Pak Erik lah yang menghentikan serangan cybernya. Kau mau ikut dengan dia? Hei, dengar. Teknologi Dermanto masih salah satu perusahaan teknologi yang terkenal di Sivali. Jangan kehilangan pekerjaanmu karena aku. Baiklah, Ya. perintah bos. Aku nggak akan menentangmu. Ini juga 1 tahun hari jadi kita, iya kan? Sampai ketemu di lobi. Apa-apaan itu? Pak William? Ya. Apa kau yakin ide bagus pecat banyak karyawan di hari pertamamu kerja sebagai CEO? Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Maksudku apa? Kau mau aku tunjukkan pengampunan sama pacar penipumu? Begitukah? Enggak, dia bukan. Kau pantas dapat yang lebih baik ya kan? Maksudku, kau lebih pilih yang mana? Pecundang pengangguran atau CEO yang kaya? Tunggu sebentar. Aku orang yang sibuk. Oh, ada apa ya? Jantungku berulah lagi. Kau harus ambil alih perusahaan untuk sementara. Dan juga, ada hal penting yang harus kau tahu. Ya, apa hal yang penting itu? Kita punya karyawan, Erik. Apapun yang kau buat, pastikan kau baik padanya. Erik. Erik Martin. Bukannya itu pria yang baru aku pecat? William, kau di sana? Ya, tunggu sebentar. Apa kita punya karyawan lain yang bernama Erik? Ini daftar karyawan. Ya, Aku coba buat dia kerja untuk kita selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil. Dia yang bertanggung jawab atas pengembangan AI berikutnya. Masa depan perusahaan ada di tangan dia. iya, Erik Martin, pengembangan AI. Aku lihat dia. Erik Martin, pengembangan AI. Salah satu visioner teknologi terbaik di Sivali. Pria ini. Ya, itu dia. Erik Martin. Tapi ada karyawan lain yang bernama mirip dan malas-malas kerjanya. Pecat dia kalau kau punya kesempatan. Jangan cemas saya, sudah kulakukan. Sepertinya pecundang yang aku pecat memang bukan orang jenius yang hebat. Baiklah, teruskan itu. Setelah merasa baikan, aku akan datang dan lihat keadaannya. Ya, fokus aja sembuh ya. Aku bisa tangani ini. Aku sudah bilang ke kau kalau ayahku gak akan bayar 7,5 miliar untuk pecundang. Jadi siapa itu? Dia atau aku? Apa yang kau mau? Pak William, tadi aku lihat Bilang saja, ada apa? server perusahaan baru saja alami kerusakan. Kau bicara padaku. Ini buruk, Pak. Keluhan para pelanggan semakin di luar kendali. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Erik selamatkan kita di penyerangan cyber terakhir. Jadi kalau kita bisa bawa dia ke sini lalu boom, masalah selesai. Verna, kau punya nomornya bukan?
Kenapa kau nggak hubungin dia? Eric, dasar brengsek. Lupa tabletnya. Algoritma ameliorasi. Tunggu. Apa ini kode yang perbaiki celah server? Oh, siap. Ini bagus. Halo? Eric, terjadi kerusakan di server perusahaan. Kemarilah dan bantu kami. Kata Pak William, kalau kau bisa perbaiki, kau dapat imbalan yang pantas. Aku ke sana. Dengan kode Eric, aku bisa tutup celah itu. Semua orang akan pikir aku pahlawan. Jadi, Dia bilang akan dia tangani. syukurlah. Ya, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Dia atau aku? Eric dan aku nggak ada hubungan. Aku hanya gantungkan harapan padanya. Tentu saja aku memilihmu. Itu yang aku pikirkan. Lantai 6. Astaga, harusnya Verna sudah pulang sejam lalu. Di mana dia? Lupakan saja. Aku akan naik. Dasar bajingan! Dasar kau bajingan! Hentikan! Kau bertingkah seperti anak kecil. Seperti kau tidak pernah melihat hal ini saja. Apa yang kau lakukan, cium bajingan ini? Jaga ucapanmu. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Dengan siapapun yang aku mau. Dasar bajingan! Eric, kau dan aku sudah berakhir. Verna, apa kau serius? Aku tidak menyangka bajingan menyedihkan ini berani merendahkanmu. Kenapa kau lakukan ini? Eric, aku sudah bilang kita telah berakhir. Kenapa aku harus menghabiskan waktuku dengan orang pengangguran sepertimu? Simpan itu. Setidaknya kau punya sesuatu untuk dipuaskan. Oh, sial. Iya, jadi aku kaya. Aku tampan. Dan kau? Kau pengangguran. Pulang saja dan masturbasilah sana. Verna, kau adalah alasan aku bertahan di Dermanto. Sudah diam! Entah kebohongan apa yang kau lakukan supaya kau bisa tetap bekerja di sini. Kita sudah berakhir. Kau akan bayar untuk ini. Tunggu. Kau dalam masalah sekarang, bajingan. Dan siapa kau? Senang bertemu denganmu, Pak William. Aku di sini untuk laporkan di bawah bimbinganku. Sistem kita pulih dan berjalan normal kembali. Kau Eric Martin? Benar. Aku bisa lihat apa yang ayahku bicarakan tentang kau. Bodoh. Apa mereka sungguh nggak tahu aku ambil kredit untuk kerjaan pecundang Eric itu? Terserah. Selama anak bos ini suka aku bisa terus maju. Pak William, aku tahu bajingan yang coba sabotasi perusahaan kita. Tepat setelah kau dipecat, sistem mengalami kerusakan. Ada alasan untuk percaya kalau ini upaya balas dendam. Bos, berita bagus. Eric Martin, ahli teknologi yang kau lirik, dia baru tinggalkan teknologi Dermanto. Benarkah? Itu terjadi 10 menit lalu. Dia dipecat oleh putra CEO, William. Konyol sekali. Aku jadi ingin melihat wajah si Andy Dermanto saat dia sadar jenius yang dia rekrut baru saja dipecat oleh putranya yang idiot itu. Tapi, bos, teknologi Hartia hanya perusahaan rintisan. Apa orang yang bertalenta seperti dia mau gabung dengan kita? Kita harus buat dia di pihak kita dengan cara apapun yang diperlukan. Kau nggak tahu kan betapa inovatif karyanya dalam pemodelan AI?
siapkan mobilnya. Aku akan ke kantor Dermanto. Lalu Erik, milikku. Balas dendam? Apa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura bodoh. Sistem rusak tepat setelah kau dipecat. Ini nggak mungkin kebetulan. Kau bahkan masih menyangkalnya. Omong kosong. Kalian selalu rendahin aku sebagai pekerja yang gak penting. Sekarang kau mau salahkan aku saat servernya diretas. Gak satu pun dari kalian para idiot yang punya akal sehat. Kalau kau punya akal sehat, kau akan punya kerjaan. Aku nggak akan berdebat sama kau di depan Pak William. Apa yang mau kau lakukan? Beritahu mereka kebenarannya atau mereka akan bawa kau ke kantor polisi. Erik, aku nggak tahu ternyata kau orangnya begitu pendendam. Trik lain apa yang kau sembunyikan? Hah? Sebaiknya jelaskan sekarang atau kau akan dipenjara. Baiklah. Apa yang kau tunggu? Tangkap aku. Ayo lihat kalau kau punya bukti sungguhan. Apa yang kau buat? Kami nggak punya borgol, nggak punya. Sungguh, tanpa sedikit pun penyesalan? Apa kau nggak tahu Pak William akan buat hidupmu seperti di neraka? Pak William, sepertinya kau harus beri bajingan ini pelajaran. Iya, William. Bajingan seperti dia nggak seharusnya lepas dari ini. Kau tahu? Mulai hari ini, Erik Martin diblokir dari teknologi Darmanto dan seluruh partner industri. Kau tahu maksudnya ini kan? Sekarang kau diusir dari Sivali, bro. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah CEO Andi itu tahu kalau aku dipecat? Kenapa CEO harus pedulikan pemecatan pencundang sepertimu? Kau pikir kau adalah orang yang hebat, bukan? Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Pak. Tetap di situ. Kalian gak perlu bawa dia pergi. Dia akan bergabung dengan teknologi hadiah. Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hei! Ini gak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya, Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke, Bu. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Iya, Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak.
Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku, tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga, Tidak. Tunggu. aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, nggak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku, Tony. Tony, perkenalkan, ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. Tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memalumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai. Bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu, apa
Apa aku berhalusinasi atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada satu wanita. Hah? Ratu Perang! Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayah, aku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat. Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya satu orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang? Mungkinkah Grace, ada apa? Kakak bilang mau menelpon Pak Thomas? Kau pikir petugas kebersihan itu adalah Ratu Perang? Kalau dia Ratu Perang, aku jadi Presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy. Hai, ya ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. Santai, aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak? Apa? Bagus.
Fantastis. Mengerti. Thomas Cowan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. Sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan, sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan, itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apa kau setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak. Cuma $5 juta. Apa? Ini gila. $5 juta. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari $100.000. Astaga. Bu, ada apa? Proyek ayahmu, dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana.
Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. Kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau 5 juta dolar? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer 5 juta dolar. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu. Bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bu Lucille? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah, Grace. Anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi... panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi?
Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu ratu perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa? Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara. Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku gak mau
Diam dasar bocah kecil, nggak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku nggak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hai, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO, Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan satu telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius, bagus kamu datang tepat waktu.
Kita putus. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu.
6 tahun. 6 tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius,
Saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku nggak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu nggak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu nggak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu. Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Jadi, ini kencan kedua kita. Aku merasa masih belum kenal kau nih. Kau kuliah di mana? Nggak kuliah. Aku dikeluarkan dari SMA. Oh, jadi kau kerja apa? Ya. Sebentar. Aku belikan kopi dulu. Lihat jalan dong, bangsat! Maaf, kawan. Aku bukan kawanmu. Kenapa kau nggak pergi ke kandang anjing atau tempat lain saja? Sudah, tenang dulu.
Ini bukan klub tari telanjang. Dilarang merokok. Rokoknya belum nyala. Tadi cuma kebetulan. Siapa suruh kau ngomong, Jalang? Apa katamu? Kau dilarang ngomong. Oke. Kau harus keluar. Sekarang. Mau ajak ribut? Sini, biar ku ajar kau mati-matian. Kau pasti menyesal. Aku punya teman-teman yang kuat. Oh ya ampun, apa yang terjadi? Nggak sekuat aku sih. Lihat, aku Will O'Connell, ketua geng kriminal O'Connell. Hidup geng O'Connell. Apa ini? Bereskan dia. Jangan. Bangun. Jangan bangun. bunuh aku. Jangan. Aku minta maaf. Sampai mana tadi? Oh, enggak. Jen, Enggak. Jen, tunggu. Aku nggak mau pacaran sama preman. Apa? Ayolah. Jangan ikut aku. Ayolah, cantik. Jangan ikut aku. Sampai nanti, Jen. Maaf, bos. Tendangan maut ke si kembar. Aku langsung popos begitu dia tahu aku nggak tamat SMA. Nggak ada yang hargai sama orang yang di DO. Ya, harusnya kau tunjukkan saldo rekeningmu. Aku yakin dia pasti hormat sama miliarder. Aku serius. Masalahnya dulu aku lumayan pintar di SMA. Aku jago kalkulus. Mungkin kau harus balik lagi. Kau bisa kayak anak itu sih. Mungkin bukan anak itu, Vincenzo. Tapi kayaknya bagus juga sih. Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Ya ampun, keren banget. Kalau aku... Hei, Dek! Bisa punya paket... Awas! Excalibur game ini. Ada apa ini? Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Oh, sial. Aku di rumah sakit. Tapi mataku kenapa? Iya. Aku akan keluarkan dia sekarang. Aku kenal suaranya. Itu Sally, anak buahku kelas teri. Bangun, aku antar pulang, bajunya ada di tas. Kenapa dia antar aku pulang? Dia bukan supirku. Pakai kacamatamu. Ayo. Kacamata. Sekarang, aku lagi ngomong. Hei, otak udang. Jalan sekarang. Kau panggil aku apa? Apa-apaan? Apa-apaan bangsat? Apa-apaan bangsat? Wow, jaga mulutmu. Kau tahu nggak masalah apa yang sudah kau buat, ha? Oh sial, tiba-tiba aku ada di badan anak remaja. Sally, ini aku. Berapa kali ku bilang jangan panggil Sally. Aku ini ayahmu. Kau harus tunjukkan rasa hormatmu padaku. Oh sial, aku ada di badan anak Sally. Oke. Kau harus dengar. Aku ini... Sally. Beneran Sally, begini sama anaknya. Kasihan. Kau mau ngapain? Jalan di tengah jalan begitu, ha? Kau tahu aku kena masalah gara-gara kau?
Kau akan segera tahu. Itu keputusan tolol. Kau mau manyun kayak anak kecil, nangis juga sekalian. Kau nggak pernah ngerti cara bersikap di keluarga Sullivan. Gak kebayang nasibku begini. Kenapa Hei, apa yang kau lakukan ini? Syukurlah, pas banget untuk lihat aku kasih pelajaran ke anakku. Hei, kau kenapa sih? Dia cuma remaja. Vini, lihat aku. Dengar. Aku tahu ini gila, oke? Ini aku. Aku Will. Dengar, aku nggak tahu kenapa begini. Kau kira ini kau lucu? Aku Hah? Will. Kau kira kau lucu dasar brengsek kau, Will? Karena aku lihat Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Badanku sudah mati. Jadi aku terjebak di badan ini. Vini, berhenti. Aku sudah hampir membunuhmu. Vini, kau harus dengar. Ini aku Will. Ulangi lagi. Vini, ulangi lagi. Gak bisa napas. Will O'Connell itu orang hebat dan dia mati di tengah jalan demi selamatkan kau. Dasar nggak tahu diri. Malah sibuk main HP. Kamu mau bilang apa lagi? Kamu mau bilang apa lagi? Hah? Tendangan maut ke si kembar. Tendangan maut ke si kembar. Wah. Apa katamu? Tendangan maut ke si kembar. Iya kan, Vincenzo? Cuma Will yang panggil aku Vincenzo. Ini, ambil tasmu. Ayo jalan. Aku mau bicara. Gak usah. Vini. Bangsat. Sial. Ayo. Oper sini, Gimana? oper. Ya, nah gitu. Saatnya sekolah. Aku pemimpin kuat geng kriminal. Aku pasti bisa lulus SMA meski terjebak dalam tubuh anak ini. Jangan sentuh aku, gendut. Maaf, aku cuma Kau jalan. sengaja pegang aku ya? Enggak, aku cuma jalan. Ya ampun, kau terangsang ya? Enggak, aku dikeluarkan dari sekolah. Maaf. Kau lihat payudaraku? Enggak. Dia lihat payudaraku. Wah, ini ada masalah ya? Maaf ya, aku cuma... Jadi si gendut aneh ini gangguin kau ya, sayang? Iya, dia tadi pegang-pegang aku dan terus lihat payudaraku. Serius? Jadi kau naksir pacarku? Oh ya Tuhan. Oh, jijik banget. Oh ya, aku paham. Payudaranya memang bagus. Terima kasih. Tapi nggak sebesar punyamu. Oh, kau tahu? Coba rasakan deh. Bagaimana kalau semua orang liatin dadamu itu, kawan? Begini deh. Ayo buka bajunya. Ayo buka bajunya. Jangan sentuh aku. Tangkap dia. Oh ya? Sini. Iya. Tahan dia. Di sana. Iya. Iya. Tunggu. Wah, sayang. Harus presisi nih. Lihat ini. Sekarang, kalau kau kulihat inti pacarku lagi, kau pasti akan kubunuh. Hei, mampus kau bajingan. Tadi kau bilang apa? Ku bilang, mampus kau bajingan. Kau tamat.
Ayo, sini. Ya ampun. Sialan. Ayo, sini, segitu doang. Ayo, sini, segitu doang. Den, berhenti. Hei, kau hampir bunuh dia. Sialan, baru saja aku tumbuk. Orang aneh itu. Beh. Lihat. Itu yang akan kau dapat kalau kau usik pacarku. Hei! Cuma segitu doang? Bajingan? Kau masih belum kapok ya? Kaden, berhenti. Kau hampir mati. Aku nggak peduli. Sini pengecut. Ayo! Lihat aku bajingan.